biar mereka pindah. Mana? Udah ada ini. Baik banget. Tahu aja ya. Haleluya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur seminggu telah berlalu, hari-hari yang telah kita lalui, suka duka kita lalui. Dan bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Kita memuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus.
Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali Tuhan, oleh perkenanan-Mu Engkau izinkan kami boleh ada di rumah-Mu. Kami rindu menikmati Engkau, kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan setiap kami, biar kami boleh bebas untuk menyembah, memuji, menikmati Engkau pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan, seluruh kami sedang jemaat Tuhan. Kami tinggal dalam urapan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan dan tabiskan kebaktian pagi ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, mari kita beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Silakan dulu Pak Ibu. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Darah Yesus menghapuskan segala dosa-dosa. Tuhan bertanya kepada saya,
Dan kepada Bapak Ibu sekarang, maukah kita terlepas dari dosa? Karena kuasanya Tuhan itu berkuasa. Haleluya. Tidak perlu kita khawatir, karena kita adalah lebih daripada pemenang. Haleluya.
Haleluya, sedangkan dulu Bapak Ibu. Sudah kita akan mempersiapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kalau kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, bagi pujian kami naikkan Bapa. Terus sebentar Tuhan kami memberi apa yang kami punya Tuhan. Kiranya Kau memberkati berkali-kali lipat sesuai dengan janji firman Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami memberi. Haleluya. Sampai masa Tuhan.
Haleluya. Bapak yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya saat ini Kau berada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami ingin Tuhan setiap kami hidup dengan kebenaran firman. Kami haus merindu akan Engkau Tuhan. Mari penuhi setiap kami Tuhan. Kami sediakan hati kami Tuhan yang paling baik untuk Engkau taburi dengan benih-benih firman-Mu. Bentuk kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Memberkati juga setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani Engkau. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Keluarganya Tuhan, pekerjaannya dimanapun mereka berada, mereka boleh jadi berkat. Terima kasih Bapa Surga. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat, kita siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi. Selamat kita jumpa kembali dalam Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Tuhan memberkati, puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-16. Amsal 16 Amsal 16 ayat yang ke-9. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya. Enggak, ada di depan. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Hati manusia memikir-pikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi, 2, 3. Hati manusia memikir-pikirkan jalannya, tetapi Tuhan menentukan arah langkahnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Pagi hari ini kembali kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita boleh diizinkan Tuhan seberapa kita yang sudah berusaha tentunya hadir dan diizinkan Tuhan ada di rumah Tuhan. Manusia dikatakan oleh Amsal bahwa setiap kita selalu memikirkan masa depan kita, langkah kita, rencana kita. Tetapi dikatakan di sana Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Seringkali mimpi kita seperti yang saudara pikirkan, saudara inginkan, tapi faktanya berbeda dengan apa yang kita mimpikan. Tapi seringkali apa yang kita mimpikan itu juga yang terjadi karena Allah berkenan dengan mimpi kita, dengan cita-cita kita, dengan rencana kita, masa depan kita. Pagi hari ini saudara, saya berikan tema hadapi masa depan bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan. Kita ada dalam kondisi hari-hari ini yang tidak bisa kita prediksi hari esok kita. Kita tidak bisa yakinkan dalam diri kita karena memang kita sudah tulis. Tidak ada yang bisa menentukan, menetapkan, mengetahui bahwa kita akan ada seperti apa besok hari. Tapi yang menentukan kita hari ini, saat ini, engkau ada di dalam Kristus. Amin. Itu yang harus kita pastikan. Saya dan saudara ada di dalam Kristus. Besok itu rencana Allah, rencana seperti apa kita tidak tahu, misteri. Tapi yang menjadi dasar keyakinan kita sebagai orang yang percaya, ketika engkau ada di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka firman Tuhan memberikan jaminan bahwa hidup kita, langkah kita, masa depan kita, kesehatan kita, keluarga kita,
dijamin, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Amin. Karena firman Tuhan berkata, bahkan Yeremia berkata, dia menyadari bahwa manusia itu tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Bahkan dia berkata juga, orang-orang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi karena kita tidak mengerti, memahami besok, hari esok kita, maka tidak ada yang berani boleh berkata pada pagi hari ini, saya tahu besok saya jadi seperti ini dan jadi seperti itu. Itu nggak salah, iman. Tetapi ketika kita pastikan, kita akan kecewa ketika nggak dapat. Karena ternyata langkah kita, jalan kita, itu ada di dalam rencana Tuhan. Maka Yeremia 10 ayat 23 next. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Apa yang kita mau semogakan? Apa yang kita mau banggakan? Ketika satu pandemi melanda bangsa, maka kita menjadi seolah-olah tak benar. Orang dimakamkan, orang meninggal dimakamkan tidak terhormat lagi. Awalnya karena rasa takut yang begitu mendalam, sehingga orang yang dimakamkan tidak seperti biasanya. Dan kita lihat seolah manusia tidak pernah memahami atau mengetahui hari esoknya. Ternyata kita lihat di kemarin, karena saya ada di desa, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan sepak bola, saudara. Tahu-tahu besoknya sudah sehari atau 2 hari, kalau saya lihat berita, ada sempat lihat TV. Karena dari pagi sampai malam ada acara terus. Saya dengar, saya kaget. Apa saya dengar? 100 sekian. Saya nggak percaya. Nggak mungkin ada orang yang meninggal sekian banyak, saudara. Nggak mungkin. Itu yang ada di pikiran manusia saya. Tapi ternyata begitu saya duduk, saya dengar apa yang disampaikan oleh Presiden. Jadi saya sudah terlambat dengar, saudara. Presiden membuat pernyataan turut berduka itu. Saya itu berarti benar 100 sekian orang meninggal. Ini menunjukkan, fakta menunjukkan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, contoh saya sudah pulang-pulang, saya pelayanan, balik ke sini saya jiwa baru sudah. Mana anaknya itu? Mana anaknya? Oh, ini dia aja nih. Oh, jiwa. Sampai turun di pesawat, dia bilang begini ke saya sama omanya, Bapak, saya mimpi atau nyata? Saya kaget juga, saudara. Pokoknya dia lagi mikir, benar nggak dia ada di Jakarta? Bapak, saya mimpi atau kenyataan? Terus dia pukul di dada, saudara. Nyata ya? Nyata lah kamu sama polisi. Kalau mau pernah naik kereta nggak? KRL? Belum. Lihat aja, belum pernah. Jadi dia bertanya, dan itu kehidupan kita nggak tahu, seolah-olah misteri. Tapi menjadi pertanyaan kepada kita pada pagi hari ini. Dengan apa kita menghadapi kehidupan ini? Menghadapi hidup ini? Apa bersama dengan kekuatan kita atau dengan Tuhan? Kalau jawaban saudara dengan Tuhan, pastikan, yakinkan dirimu, hari esokmu tetap ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, saudara, bukankah dia berkata dia tidak akan membiarkan kita? Memang ada persoalan, ada pergumulan, tapi endingnya dia memberikan jawaban. Tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Amin. Ada ujian, ada pergumulan yang kita akan hadapi. Itu fakta. Tapi di balik itu kata firman Allah, jadi Tuhan sendiri bahwa dia tidak akan tinggalkan kita. Kenapa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap pergumulan kita. Amin. Amin. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita takut akan Tuhan.
Kita mengasihi Tuhan. Kita lihat saudara, karena kita tidak tahu masa depan kita, maka pemazmur jelas dia berkata begini. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan. Sampai di sana dulu. Jadi kita lihat di sana, orang yang berkenan kepadanya, kepada Allah, kepada Yesus, langkah-langkah kita, Dia yang menetapkan. Yang setuju katakan amin. Bukan Yesus memberikan jaminan bahwa setiap langkah kita enak, enggak. Tapi ketika langkah-langkah kita ditetapkan oleh Allah, Dia melihat kehidupan saya maupun saudara, sejauh mana harus dibentuk supaya kita mengenal Dia, sejauh mana dibentuk supaya kita memahami isi hati Allah. Maka seringkali Allah bawa kita di dalam sebuah sekolah rohani. Bisa sakit, masihkah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau pasti menyembuhkan saya? Atau bersungut-sungut? Ketika kita mampu mengucap syukur, pasti Dia tahu bahwa hati kita melekat dengan Dia, dan Dia tahu Dia akan berkenan dengan kita sehingga Dia sembuhkan kita, Dia pulihkan kita, Dia tolong kita. Kenapa? Karena Dia yang menetapkan kita, langkah-langkah kita. Bukankah Dia ingin menjadikan kita sama seperti Dia, adalah kudus, suci. Tapi saya dan saudara perlu proses untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan ketika Allah izinkan itu, maukah kita masuk di dalam programnya Allah itu? Ketika kita enggak, maka itu yang terjadi seperti bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut, dan akhirnya generasi awal dan generasi yang ada dalam perjalanan itu 20 tahun ke atas, Alkitab katakan tidak masuk tatakan Allah. Kenapa? Karena mereka tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan bawa mereka keluar dari perbudakan. Tuhan berikan apa yang menjadi mereka kebutuhan, tapi Tuhan mau proses mereka supaya mereka masuk di tanah perjanjian itu dalam rencana Tuhan. Di siang hari dan tiap awal, di malam hari dan tiap api, supaya mereka tidak kedinginan. Di saat mereka haus diberikan air, di saat mereka lapar Tuhan berikan mereka makan. Tapi persungutan tetap berjalan, dan akhirnya mereka berontak juga dengan Tuhan. Dan kita lihat Alkitab mencatat 20 tahun ke atas tidak masuk. Artinya generasi awal dan generasi yang lain di dalam menuju ke tanah Kanaan itu, karena 40 tahun mereka berputar-putar, maka enggak masuk di tanah Kanaan. Kenapa? Karena persekutuan. Jadi kita kalau mau kita berkenan kepada Tuhan, kalau kita mau hadapi hidup ini bersama dengan Tuhan, tidak ada kata lain selain kita mau mengalir dalam rencananya Tuhan. Amin. Amin saudara. Haleluya. Seringkali pahit, seringkali tidak menyenangkan, seringkali tidak menyenangkan. Saya punya kerinduan saudara pulang nanti minggu depan, karena sampai kemarin itu masih pelayanan terus. Tapi ketika pertimbangan ada yang sakit saudara, saya pulang. Tambah lagi ibu gembala sudah marah-marah saudara. Saya bilang pelayanan belum selesai. Ini tugas, bukan jalan-jalan. Intinya saudara, saya belum sempat jalan. Bahkan dengan keluarga nggak jalan. Bahkan sampai pulang nggak bawa oleh-oleh saudara. Kenapa? Belum berencana pulang. Jadi belum berencana pulang. Tapi ketika disuruh pulang, saya pulang. Baru saya ingat sampai di sini, rowan tak dibawa, nggak beli rowan. Ya kan gitu. Ada sedikit nyesal juga. Tapi ini tanggung jawab pelayanan. Dan itu yang saya katakan tadi, tentu Tuhan sudah mau seperti itu. Masihkah saya mau bersyukur kepada Tuhan? Dan saya mau katakan pagi ini, Tuhan baik bagi saya. Saudara, boleh melayani Manula itu capek saudara. 70 jiwa
70-an. Itu mulai satu-satu. Selain inti kami pulang itu merayakan ulang tahun ke-38 kerukunan keluarga Biowapi sejauh Tabi dan sekitarnya. Saya masuk sekitarnya, saudara. Setelah ibadah itu, maka kami ada aksi sosial door to door. Karena pandemi, saudara, karena harga naik, maka yang pulang gak banyak. Dari 30 sekian, yang pulang kita cuma 8 orang. Selain yang sudah duluan, yang rombongan maksudnya. Jadi kerjanya itu kerja ekstra saya sebagai panitia, melaksanakan di lapangan juga, di lapangan kita, saudara. Dan biasa orang kota dipakai terus, saudara, kalau pulang kampung. Tiap malam itu mau acara pemerintah, acara apa, disuruh pelayanan terus. Kebetulan mengucapkan syukur, kebetulan kampung kita ini jadi juara provinsi, lomba desa provinsi. Kebetulan juga saat itu ada pemilihan tua, saudara. Kami disuruh melayani terus. Tapi kalau hari ini saya boleh berkata Tuhan itu baik. Kenapa? Saya percaya langkah orang benar akan disertai oleh Tuhan. Amin. Maka kita lihat Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi bukan sebuah jadi bahwa kita nggak pernah mengalami susah, nggak mengalami pergumulan. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh berkenan kepada Allah, seperti yang Allah mau, maka pasti sudah engkau terus terpelihara oleh Tuhan. Kalaupun Tuhan lihat kita perlu dibentuk, maka Dia mengizinkan kita seperti murid-murid bersama dengan Yesus di perahu. Mereka menganggap Yesus nggak perhatikan mereka. Mereka menganggap Yesus tidak akan menolong mereka. Bukankah Yesus ada di perahu itu? Kita seringkali seperti itu, saudara. Kalau saya pergumulan saya seperti ini, kondisi saya seperti ini, kan saya setia Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu, saudara, tidak ada satu manusia yang bisa menolak. Karena Tuhan tahu di balik ketaatan dan kesetiaan kita ada kemenangan yang kita akan alami. Amin. Oke, saudara, kita lihat kenapa kita harus, jadi pertanyaan buat saya, saudara, mengapa kita harus menghadapi masa depan itu dengan Tuhan? Karena dalam Ibrani 4 ayat 13 dia berkata begini. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Tuhan, di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Sekali lagi, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Jadi kita lihat di situ, saudara, kenapa kita harus menghadapi itu? Kenapa kita harus menghadapi kehidupan kita ini bersama dengan Tuhan? Karena pertama yang kita lihat di sini, saudara, bahwa kita ini tidak ada yang lolos, tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Amin. Dia tahu keluh kesah kita, Dia tahu ucapan syukur kita, Dia tahu isi hati saya dan saudara, Dia tahu pikiran kita. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita mengerti ini, Allah ingin dikatakan bagian lain, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawab. Apa yang kita harus berikan kepada Tuhan sebagai umat Tuhan, sebagai tebusan darah Kristus, yang tadinya kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tadinya kita jauh dari perkenanan Allah, tapi oleh kasih karunia-Nya, Alkitab katakan, bukan karena usaha kita, bukan karena perjuangan kita, tapi anugerah Tuhan, Dia angkat kita, Dia selamatkan kita menjadi miliknya. Amin. Amin, saudara. Saya sudah dalam milik Tuhan. Amin. Hargai keselamatan itu, maka kita harus bertanggung jawab kata firman Tuhan. Maka kita lihat, sudah, kalau kita menyadari itu bahwa Tuhan, Dia tahu keadaan kita, maka yang pertama kita lihat, Dia akan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Poin pertama, Dia akan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Kenapa?
Dia tahu saya, dia tahu saudara. Dia tahu jemaat GPI Bethlehem. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, ada pergumulan, ada persoalan tentu yang kita akan hadapi. Ada dinamika kehidupan, ada pasang surut kehidupan yang kita akan hadapi. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan, Dia mengerti, Dia tahu saya ada seperti apa, tapi yang Tuhan mau, masihkah kita menghadapi hidup ini mengandalkan Tuhan, bersama dengan Tuhan? Itu yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Kalau itu ada, maka ketika kita dalam keadaan apapun, dikatakan oleh Alkitab lewat pembacaan ini, berarti kita bisa mengambil satu sarinya. Ia akan meluputkan kita dari segala macam pergumulan hidup kita. Mazmur 91 ayat 14 dia berkata begini, saya baca buat saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ini keistimewaan anak Tuhan, saudara. Saya dan saudara adalah anak raja di atas segala raja. Amin. Amin. Seringkali mustahil bagi manusia, saudara. Tapi ketika Tuhan berkenan, ilmu kedokteran pun bisa geleng kepala. Mujizat bisa terjadi. Amin. Mujizat bisa terjadi karena iman saja. Asal kau percaya, maka kesembuhan. Asal kau percaya, maka masa depan pasti diberkati Tuhan. Jadi kita lihat di sana, saudara, jelas bahwa ketika engkau melekat dengan Allah, Dia akan selalu menjaga kita, melindungi kita, meluputkan kita. Apa yang kita khawatirkan dengan Tuhan? Kalau Allah memberikan sebuah jaminan, Dia tahu saya, Dia tahu keadaanmu, Dia tahu kondisi. Maka Injil katakan, cari Dia, datang di bawah kaki Tuhan. Pasti apa yang Dia janjikan ini akan terjadi. Dia akan meluputkan kita. Yang kedua, saudara, Ia akan membawa kita kepada rumput yang hijau. Ini perlu usaha tentunya, saudara. Tidak semudah membalikan telapak tangan kita. Karena Alkitab berkata bekerja dan berdoa. Tapi ketika engkau telah berusaha, engkau dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, pasti Dia akan bawa kita ke rumput yang hijau. Amin. Amin. Karena firman Tuhan berkata Dia menjadikan kita bukan ekor, tapi kepala. Tapi bukan langsung jadi kepala kalau engkau tidak pernah ada usaha, ada pengorbanan, ada ketekunan, ada kesetiaan di dalamnya. Dalam segala pergumulan yang Tuhan izinkan. Tapi ketika engkau lakukan itu dengan setia, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 3 ayat 2. Jadi jelas dari Alkitab Dia berkata begitu. Yang ketiga, saudara, poin yang ketiga, ketika Ia mau meluputkan, ketika Tuhan tahu apa yang ada di hadapan kita, apa yang akan terjadi dalam hidup kita, masa depan kita. Maka tadi dikatakan Dia akan meluputkan kita kalau kita dalam pergumulan. Dia akan memberkati engkau ketika engkau mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, Ia akan membiarkan kita. Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Amin. Tetap mau memperbaiki, mengizinkan itu. Tapi yang perlu kita ingat, engkau boleh sakit, tapi kita punya iman. Amin. Engkau boleh mungkin gagal dalam usahamu, tapi engkau tahu engkau punya Tuhan yang akan membantu engkau. Jangan putus asa. Amin. Ada orang masuk putus asa, saudara. Atau orang gambling, saudara, dengan Tuhan. Tidak bertanya dengan Tuhan, disalahkan Tuhan. Usaha tidak bertanya dengan Tuhan, gagal disalahkan Tuhan. Tapi kalau kita sudah bertanya, kita bisa gagal. Ada rencana Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Ketika engkau tetap mau berusaha kembali, Dia pasti buka jalan. Dan ketika Dia buka jalan, saudara, di situ kita akan mengatakan, wow, benar, Allahku dahsyat dan luar biasa. Seringkali kegagalan itu Tuhan izinkan supaya kita melihat mujizat yang luar biasa. Amin, saudara. Amin.
Kalau belum alami, coba alami. Jalani saja apa yang Tuhan izinkan. Tapi dia akan melebihi dari kekuatan kita. Artinya dia akan menolong kita karena dia tahu siapa kita adalah miliknya sendiri. Jelas dalam Korintus 10 ayat 13, saudara bisa baca di sana. Pencobaan itu yang kamu alami, yang pencobaan biasa, tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Poin yang kedua, saudara, kita akan lanjut saja, saudara. Kalau kita mau menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan, yang kedua, Tuhan punya rencana bagi saya dan saudara. Dia tahu apa yang harus dia buat. Tapi proses Tuhan tadi, kita akan alami itu, saudara. Dia tetap akan menjaga kita, melindungi kita. Dia akan memberkati kita, dan dia akan mengizinkan kita untuk menjadi emas murni yang bentuk di sana. Dan yang kedua, karena Tuhan punya rencana kepada kita. Dikatakan Yeremia 29 ayat 11, sudah bisa baca di rumah. Di sana artinya saudara, ada rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Biar ketika saya mulai yang tua-tua, saudara, yang 80 tahun lebih, ada yang sudah diranjang, saudara, badannya sudah kecil. Saya kalau lihat nelayan itu, saya ingat mami, saudara. Mami 82 tahun, bisa pendengarannya masih baik, makannya masih baik, jalannya juga masih baik. Yang belum baik itu belum ada pasangan ya, mami. Artinya ketika saya lihat itu, saya bilang Tuhan baik. Orang yang mengandalkan Tuhan. Karena saya percaya itu imannya mami. Gembala senior kita punya iman, selalu kalau dengan saya berkunjung orang sakit di rumah sakit Jakarta, semua sudah penuh dengan jarum, selang-selang, saudara, dia selalu berkata, kalau papi nggak mau meninggal seperti itu, bikin susah orang. Begitu selalu. Papi mau kalau Tuhan panggil, papi sia-sia. Itu terekam benar dalam telinga saya. Sehingga ketika kejadian itu di pastori, saya ingat betul apa yang menjadi keinginannya. Karena memang kondisi gembala kita nggak sakit saat itu. Dia ngobrol, Tuhan panggil. Mau seperti itu, saudara? Jangan. Dan Tuhan masih banyak kerjaan saya. Ngurus cucu, ngurus anak. Pakai saya, Tuhan. Tapi kalau Tuhan punya mau, saya mau. Saya dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Jadi kita lihat, saudara, rancangan Tuhan itu damai sejahtera, yaitu meliputi keselamatan, kemakmuran, kesehatan, kedamaian. Itu damai sejahtera. Oh, saya perlu damai sejahtera. Nah, ada beras di rumah, iya kan? Ada beras, kita akan sejahtera, saudara. Tapi damai sejahtera di sini yang dimaksudkan, Allah punya rencana masa depan kita ketika itu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita lihat Alkitab selalu memberikan jaminan, pasti kita diberkati Tuhan. Kecuali orang nada bilang pemalas, makan tulang. Orang nada bilang makan tulang artinya nggak suka kerja keras, kerja sebentar, potong tangan, menyerah lagi. Akhirnya orang sana lagi bilang nggak pulang masih ingat iko mata. Iya. Orang sudah maju dia masih belakang. Kenapa? Karena nggak mau bekerja keras. Alkitab lebih keras. Orang yang bekerja keras, orang yang bekerja pasti dapat upah. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, dalam Yeremia 29 ini, itu bukan kecelakaan. Loh, kenapa ada kecelakaan? Iya kan? Seperti saya pernah katakan sini ilustrasi, seorang anak muda setia sama Tuhan. Ketika dia setia sama Tuhan, ternyata dia celaka, ditabrak oleh motor. Dan ketika dia sadar, dia sudah dalam amputasi kakinya di rumah sakit, sudah kaki palsu. Dia pulang, dia kecewa, dia ke gereja. Tapi ketika karena firman sudah ada di hati dia, firman itu hidup kembali, dia mau coba cari Tuhan lagi, tapi dengan setengah hati. Tapi ketika dia semakin setia, akhirnya dalam kesediaan itu dia kembali ditanam lewat pelayanan besar. Siapa yang mau melayani Tuhan, mau diutus jadi misionari, dia angkat tangan, dia maju ke depan, beri diri untuk Tuhan dengan kaki buntung. Dan apa yang terjadi? Dia mau dimakan karena dia dimasukkan di Afrika, di daerah primitif.
Begitu dia masuk, orang Afrika pikir primitif ini makanan enak, putih, tinggi, besar. Mau kebetulan besoknya ada upacara adat, saudara. Dia telah diikat di sebuah pohon untuk disantap besok pagi. Tapi begitu mereka ingin korbankan dia, Tuhan punya cara berbeda. Ketika mereka mulai memenggal kakinya, ternyata kakinya nggak bisa dipotong. Karena apa? Kenapa nggak bisa potong, saudara? Kaki palsu. Saat itu mereka teriak, dewa, dewa, dewa. Akhirnya lewat kejadian itu, satu suku ini apa? Dimenangkan di Afrika. Seringkali logika kita nggak bisa terima, kan? Ini orang udah setia, celaka, buntung, buntung mau melayani Tuhan, mau dibunuh. Itu manusia kita pasti. Tapi dia udah menyerahkan dirinya ke Tuhan. Dia tak bersyukur. Ternyata justru kejadian itu, kalau mungkin dia masih utuh kakinya, dia tidak bisa menangkan jiwa banyak seperti itu. Tapi dengan kaki yang buntung itu, palsu itu, dia bisa dipakai Tuhan untuk menangkan daerah primitif itu. Amin. Seringkali kita, kalau Allah izinkan itu, saudara, jangan kita kecelakaan Tuhan. Kecelakaan itu seringkali mengajar kita untuk introspeksi diri. Oh, saya harus kembali, ampuni saya Tuhan. Artinya di sini, saudara, dalam terjemahan aslinya itu diterjemahkan itu penderitaan, kecelakaan, bencana atau luka atau stres. Itu bukan, kalau Allah izinkan itu terjadi, Allah mau bentuk kita untuk kita bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, kita lihat dalam poin ini, hari depan yang penuh harapan. Dalam Yeremia 29 ini, saudara, ada masa depan, ada harapan. Harapan di sini, saudara, artinya sesuatu yang kita rindukan. Apa yang kita rindukan itu akan terjadi. Karena memang berkata, apa yang kita katakan itu yang terjadi. Amin. Amin. Kalau kita mengatakan, Tuhan, berkati rumah tanggaku, berkati pekerjaan suamiku, istri, anak-anakku masa depannya, berkati pekerjaan ini, pekerjaan Tuhan di Bethlehem. Maka ketika kita satu sepakat, saya percaya ada mujizat Tuhan terjadi. Amin. Dan yang terakhir, saudara, poin yang terakhir kita lihat, karena Tuhan akan menyertai langkah hidup kita. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat Dia juga akan menyertai setiap langkah kita. Ada pergumulan yang sudah saya bahas tadi, saudara. Tapi Ibrani 13 ayat 5 dia berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, saudara, ketika kita tidak mengandalkan apa yang ada kepada kita, menjadi segala yang terutama dalam hidup kita dari apa yang kita sudah dapat, maka percaya, saudara, Tuhan yang berjanji, Dia katakan Dia sekali-sekali tidak akan membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita, sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Karena Dia tahu kita mengasihi Dia. Karena Dia tahu kita melayani dengan hati, sepenuh hati. Karena Dia tahu bahwa engkau selalu mengasihi Dia dalam segala hal. Maka firman Tuhan ini berkata, saudara, kita tidak akan mengandalkan kekuatan itu. Kedudukan kita, harta kita, itu nomor sekian. Tapi yang utama adalah Tuhan. Karena ketika adalah Tuhan, maka bukankah Dia berkata, saya katakan tadi, Tuhan yang berfirman, Dia tidak jadikan kita ekor tapi kepala. Dan Alkitab katakan kita tidak akan menjadi kesenangan kita nanti kita akan melihat anak cucu kita tidak menjadi minta-minta, kata firman Tuhan. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Jadi dari apa yang kita dapatkan ini, saudara, di dalam poin yang ketiga ini, kalau Tuhan menyertai langkah-langkah kita, artinya Dia setia dengan kehidupan kita. Berarti kita tidak pernah akan berjalan next, kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Yang kedua, kita selalu akan dituntutnya. Dan yang ketiga, kita diberi arahan saat bingung,
Saat engkau nggak tahu apa yang engkau harus buat, engkau tahu ada Yesus yang sanggup menolong. Tuhan memberkati. Saya undang musik ke depan. Mari kita pakai berdiri, saudara. Kita akan langsung masuk dalam pertemuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan pujian kemuliaan. Pada satu bukit saja. Amin. Ada satu bukit saya undang para pelayan-pelayan ke depan. Tuhan yang kita bisa tangkap pagi hari ini. Di mana posisimu saat engkau menghadapi kehidupan ini? Apa engkau memposisikan dia bersama dengan engkau? Atau sebaliknya? Kalau engkau bersama dengan dia, maka ada jaminan firman Tuhan tadi. Walaupun seolah-olah masa depan kita gelap, seolah-olah kita tidak mengerti, tapi kalau kita menghadapi bersama dengan Tuhan, maka kegelapan itu akan menjadi terang benderang, karena dia yang berjanji dalam ayat setia. Nyanyikan pujian ini. Kau angkat tangan kanan, tangan kiri kau taruh di dada. Minta Tuhan layakkan untuk kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Malah berdoa Tuhan dan menjaga kudus pada dari sini. Sabe
kebenaran firman-Mu, bahwa bersama Tuhan ada masa depan. Bersama Yesus kami ada tuntunan Tuhan di dalam setiap perjalanan iman kami. Penyertaan Tuhan, pemberian Tuhan menjadi bagian kehidupan umat-umat-Mu, senantiasa berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, tanamkan kepada kami umat-umat-Mu Tuhan, anak-Mu Tuhan, supaya kami tegak kuat beriman kepada Engkau Tuhan. Dalam gelongan kehidupan cobaan apapun, kami tetap bersandar percaya kepada-Mu yang membela dan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan menekan perjamuan asa yang kudus. Sucikan kudus kelayaan kami Tuhan. Ya kami menerima perjamuan ini menjadi berkat dalam perjalanan iman kami Tuhan. Kami yang belum dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Kami percaya kemenangan Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati pelayan-pelayan yang sudah ditugaskan Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan juga sebentar kami juga meletakkan persembahan untuk kuduskan dan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, barangkali ada yang kelewatan atau belum terlayani. Kalau sudah semua, kita bagi berdiri.
Haleluya, haleluya, haleluya. Layakan setiap kami. Di tangan kami ada roti, anggur, lapar tubuh dan darah Yesus yang sudah ditumpahkan. Kuduskan setiap kami Tuhan, agar kami layak untuk menyatu dengan tubuh darah Kristus. Haleluya, haleluya. Pegang roti saudara di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia mengambil roti, angkat roti di tangan kananmu, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu perbuatlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, kau makan dengan iman dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan, angkat cawan di tangan kananmu. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita terima dengan iman dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. 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 Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Katakan ucapan syukurmu. Ketika itu menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, dia memakan roti dan anggur ini. Engkau akan diberikan kekuatan, yang lemah diberikan kekuatan, susah dimurkan, sakit pulang dengan iman. Engkau mendapatkan kekuatan baru. Jawab dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati. Amin. Ya Tuhan. Kita kumpulkan bekas cawannya. Dilimpah-limpahkanlah segala apa yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya mereka memiliki kesaksian yang nyata Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tutup buku seluruh sidang jemaat Tuhan dengan kuasa darah anak domba Allah. Dimanapun mereka pergi sepanjang minggu ini Tuhan, Allah sertai dan Allah jaga, dan Allah berkati mereka semua. Pendidikan anak-anak kami Tuhan, masa depan anak-anak kami, keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap persembahan anak-anak Tuhan, diberkati Tuhan. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan, janji-Mu Tuhan ya dan amin. Baik mereka yang membawa di kotak persembahan persepuluhan ini Tuhan, maupun yang mentransfer Tuhan, hamba bawa di hadapan-Mu. Engkau Allah yang berjanji, Allah yang setia. Berkati mereka Tuhan, jasmani dan rohani. Bekerja mereka, rumah tangga mereka, masa depan mereka, pelayanan mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, diberkati seluruh pelayan-pelayan yang ada Tuhan.
yang sudah mengambil bagian. Allah berkati dan Allah balas berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Berkati kota kabupaten kami Cirebon. Berkati lingkungan kami Tuhan, tempat tinggal kami. Biar kami tetap aman dan dalam perlindungan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu. Ibadah sekolah minggu remaja, ibadah raya kedua, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan dan sempurnakan doa sembahyang kami yang kami sudah pintar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu. Terima kasih Roh Kudus. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, kemenangan, perlindungan Kristus. Roh Kudus menyertai, memberkati saya mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata